Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qawli la ilaha illallah. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasul Karim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama dan tidak ada kata yang pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak terasa Bapak Ibu yang mulia, seperti rasanya baru kemarin kita berhari raya melaksanakan sholat tarawih selama sebulan penuh. Hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa memasuki hari pertama di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Harus kita sadari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, maka tentunya kita tidak diizinkan untuk bisa menjumpai bulan Ramadan kali ini. Ada satu buah kisah Bapak Ibu yang mulia, bahwa satu orang sahabat telah bermimpi. Di dalam mimpinya sahabat ini melihat dua orang saudara, satu kakak, satu adik. Yang kakaknya ini adalah satu orang yang gagah berani sehingga dia telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meninggal. Dan yang satunya ini adiknya bukan orang yang berani, bukan orang yang pejuang begitu. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dua orang ini hampir dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka orang yang kedua justru yang pertama kali dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang pertama, bukan orang yang syahid. Maka pagi harinya para sahabat ini yang tadi bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi malam telah bermimpi begini dan begitu. Dua orang telah berada di depan pintu daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu adalah seorang yang berani, gagah berani sehingga dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah taala. Dan yang satunya adalah dia orang biasa. Tetapi aku heran, kenapa orang yang kedua lebih dulu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawab daripada baginda Rasulullah SAW? Jawab beliau, wahai sahabatku, bukankah engkau mengetahui, meskipun dia 1 tahun telah meninggal setelah daripada si syahid, jarak antara dua orang tadi 1 tahun meninggalnya. Yang syahid meninggal dulu, kemudian 1 tahun kemudian meninggal orang yang kedua. Maka kata Nabi SAW bersabda bahwa bukankah engkau tahu bahwa 1 tahun ini seperti langit dan bumi? Maka ditanyakan, kenapa seperti langit dan bumi ya Rasulullah? Karena selama satu tahun ini berapa banyak sholat yang dia kerjakan. Karena dalam 1 tahun ini berapa banyak dia mengerjakan amal soleh. Dalam 1 tahun ini dia telah menjumpai 1 bulan yang mana di dalamnya terdapat 1 malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bukankah dia telah mengerjakan puasa selama 30 hari dan sebagainya. Maka sahabatku, ketahuilah bahwa dua orang ini perbedaannya seperti langit dan bumi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari pertama, tanggal 1 mulai maghrib tadi. Insya Allah besok selama 30 hari ke depan kita akan menjumpai bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Maka kami titipkan, kami mewakili daripada DKM, pengurus Masjid Darul Ilmi, mari kita ajak saudara-saudara kita, mari kita ajak keluarga kita untuk
dalam tanda kutip rakus terhadap amal. Ada satu orang mengatakan ciri orang beriman adalah rakus kepada amal. Ciri orang beriman adalah rakus kepada amal. Jadi setiap amal dihitung. Sudahkah saya berpuasa? Sudahkah saya sholat duha? Sudahkah saya sholat awabin? Sudahkah saya sholat isra? Sudahkah saya mengucapkan salam? Sudahkah saya berzikir? Sudahkah saya membaca kitab daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an? Sudahkah saya senyum terhadap saudara muslim? Sudahkah saya bersedekah? Selama 1 kali 24 jam dia menginginkan tidak terlepas daripada amal. Karena hakikatnya orang beriman melalui waktu demi waktu hanyalah melewati amal yang satu kepada amal yang lain. Melewati amal yang satu kepada amal yang lain. Maka Bapak Ibu kalau Subhanahu wa taala menghadapi bulan Ramadan ini hendaknya yang pertama kita luruskan niat. Kita sama-sama memperbaiki daripada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan ini mungkin kita jarang ke masjid, mungkin jarang kita ini melaksanakan amal ibadah. Maka di bulan Ramadan 1 bulan ini mari kita luruskan niat kita, kita perbaiki iman kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Bapak Ibu yang mulia, puasa ini akan menghasilkan la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna ini hubungannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan iman Bapak yang mulia, tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam lisan dia benar imannya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat kita adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita ini kalau tidak kita koreksi salah terus kita ngomong Pak. Katanya la, tidak, kecuali Allah. Kadang-kadang kita masih meyakini bahwa obat bisa menyembuhkan. Kadang-kadang kita meyakini bahwa kalau kita tidak kerja kita tidak dapat duit. Bapak yang mulia, ini mungkin di depan kita ini seperti benar. Tetapi kehendak iman kita harus meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang datang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bulan Ramadan ini mari kita koreksi iman kita Bapak Ibu yang mulia. Apakah iman kita ini benar atau tidak? Kadang-kadang keyakinan kita yang pertama ini Pak, salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 contoh Bapak Ibu yang mulia. Mungkin dalam keseharian kita ini seperti remeh, tidak ada artinya, tetapi begitu maknanya dalam ketika kita mengetahui bahwa sesungguhnya yang harus kita pahami, harus kita yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan. Contoh Bapak Ibu, ada satu orang, dia sakit kepala, kemudian dia berpendapat bahwa kalau dia sakit kepala biasanya dia minum obat. Dia yakini bahwa ketika dia sakit maka dia minum obat, maka dia pergi ke apotek. Biasanya apa Pak kalau sakit kepala ini? Paramek Pak ya. Dia ke apotek, dia beli paramek dengan harapan, dengan keyakinan bahwa ketika dia minum obat maka dia sembuh. Ada orang yang kedua Bapak Ibu yang mulia, dia sakit kepala, tetapi dia belum datang juga ke apotek, dia datang ke masjid. Kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, sholat dengan sempurna. Kemudian selesai sholat dia angkat tangan. Dia angkat tangan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, sakit ini milik Engkau ya Allah. Ya Allah, sembuh juga milik Engkau ya Allah. Aku tidak berhajat kepada sakit dan sembuh, aku hanya berhajat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, aku hanya bisa berikhtiar sebagaimana yang Nabi-Mu perintahkan untuk berusaha. Tetapi aku juga tidak pernah meyakini ikhtiar saya akan mendatangkan berhasil dalam hal sakit kepala ini ya Allah. Aku tidak berhajat kepada ikhtiar, tapi aku hanya berhajat kepada Engkau ya Allah. Tapi aku hanya bisa berikhtiar secara terbaik. Yang aku tahu, aku hanya bisa membeli obat namanya paramek ya Allah. Dan aku yakin yang menyembuhkan Engkau bukan paramek. Obat menyembuhkan atas kehendak Engkau, tidak tanpa obat pun ketika Engkau menghendaki, Engkau bisa sembuhkan aku juga ya Allah. Dengan keyakinan yang seperti itu Bapak yang mulia, Ibu yang berbahagia, maka dia keluar dari masjid, kemudian dia datang ke apotek. Ketika 2 orang tadi bertemu, kemudian misalnya Bapak Ibu ya, 2 orang tadi telah keluar dengan membawa obat yang sama, paramek. Dua-duanya sakit kepala. Ketika 2 orang tadi tertabrak mobil di depan apotek, kira-kira Bapak yang mulia, matinya yang sukses matinya orang yang pertama atau matinya yang sukses orang yang kedua? Yang pertama mati dengan membawa keyakinan bahwa paramek bisa menyembuhkan. Yang kedua matinya dengan membawa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan.
Maka Bapak yang mulia, perkara yang seperti ini kadang-kadang setiap hari kita jumpai. Kadang-kadang lari 20 putaran atau main sepak bola. Kemudian kita haus, kita minum. Maka kita mengatakan alhamdulillah, karena kita sudah minum, hausnya hilang. Versi iman Bapak yang mulia, ini perkara yang salah. Bagaimana? Yang betul, Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan haus. Bukan daripada air tadi yang kita minum. Maka Bapak yang mulia, 1 bulan ini marilah kita yang pertama luruskan daripada iman kita, betulkan iman kita, sangkutkan segala sesuatu, pautkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita memperbaiki iman kita sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang mulia, mari kita di bulan Ramadan ini perbaiki sholat kita. Sholat bukan hanya sekedar rutinitas biasa. Sholat adalah wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap 5 waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat. Baginda Rasulullah SAW bersabdakan, sholat kedudukannya seperti kepala pada badan. Sholat kedudukannya seperti kepala pada badan. Mau ganteng seperti apa, mau badannya bagus seperti apa, tunggangannya mobil yang bagus, tetapi ketika tidak ada kepala, maka bukan manusia namanya. Tapi Bapak Ibu yang mulia, ketika kita ini masih compang-camping, tidak punya tangan, mohon maaf tidak punya kaki, tetapi ketika masih ada kepala, maka kita masih berani mendekati orang tersebut. Itulah perumpamaan yang diumpamakan oleh baginda Nabi SAW. Sholat kedudukannya seperti kepala pada badan. Kalau kita sudah tidak bisa menjaga sholat kita, maka seperti itulah agama kita, sebagaimana badan tanpa ada kepala. Maka Bapak yang mulia, kita belajar setiap hari mendatangi daripada panggilan muazin, kita datangi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menyempurnakan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak yang mulia, ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita belajar juga untuk masalah ilmu, dan kita memperbaiki zikir-zikir kita. Di Masjid Darul Ilmi ini setiap minggu akan ada 2 kali ceramah siang, setiap hari Senin insya Allah dan hari Kamis kajian siang, dan juga setiap malam setelah sholat Isya kita akan mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang kami undang. Maka mari kita dengarkan sama-sama dengan niat untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang dia menuntut 1 ayat Al-Quran, menuntut ilmu dalam artian 1 ayat Al-Quran, maka akan diberi pahala sebagaimana orang yang mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Barang siapa yang dia menuntut 1 bab ilmu, diamalkan atau belum diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana orang yang dia mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, selanjutnya apa yang perlu kita siapkan menjelang bulan Ramadan ini, hendaknya kita melengkapi zikir-zikir kita. Hendaknya kita melengkapi zikir pagi dan petang kita supaya hati kita senantiasa bersih, senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu mafhum hadis dikatakan, apabila satu orang dia mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosanya. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang mulia, menjelang bulan Ramadan ini kita perlu membersihkan hati kita. Kita perlu melihat saudara muslim kita dengan perasaan kasih sayang. Menjaga daripada hati kita, kebersihan hati kita. Menjaga daripada buruk sangka kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana kita pahami, dalam satu mafhum hadis dikatakan bahwa barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jangan sekali-kali kita buka aib saudara muslim kita, membicarakan orang lain di bulan Ramadan, yang pasti nanti akan kita dengar apabila kita membuka aib saudara muslim kita, maka pahala yang pahala yang harusnya kita dapatkan tidak jadi kita dapatkan. Puasa didapat tetapi pahala tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu kisah Bapak Ibu yang mulia, satu hari Sayyidina Umar sebagai khalifah telah berjalan di satu lorong, maka dia telah mendengar satu orang tua, dia telah meminum arak di dalam rumahnya. Maka ketika itu Sayyidina Umar berjalan dengan khodimnya. Maka seketika itu juga Sayyidina Umar telah melompat daripada pagar, kemudian masuk daripada rumah daripada orang tua tadi, dan mengatakan, wahai orang tua, kamu ini seharusnya yang umur sudah seperti kamu ini, sudah harusnya kamu ini berbuat baik, beramal, beribadah. Kamu ini malah justru melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Kamu melakukan perbuatan yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka atas tuduhan tersebut Bapak Ibu yang mulia, orang tua tadi yang sedang minum araknya mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya aku hanya mengerjakan satu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku mengerjakan satu kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminum arak di dalam rumah. Sedangkan kau wahai Umar, engkau mengerjakan 3 perbuatan yang tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seharusnya apabila seseorang ini memasuki rumah orang lain, sesungguhnya dia melewati depan pintu, tidak seperti engkau ini melewati pagar. Yang kedua, wahai Umar, sesungguhnya seharusnya engkau meminta izin dulu untuk memasuki satu buah rumah, diizinkan atau tidak. Ketika tidak diizinkan, maka engkau tidak boleh masuk rumah. Ketika diizinkan, baru engkau boleh masuk rumah. Dan yang ketiga, wahai Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang seseorang mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Maka Bapak Ibu yang mulia, atas perkara tersebut maka Sayyidina Umar telah keluar dari rumah tersebut dengan perasaan yang sangat menyesal. Dan beliau tidak menceritakan sedikit pun apa yang terjadi dalam rumah antara orang tua tadi dengan Sayyidina Umar. Dia telah kembali kepada khodimnya, bertemu dengan khodimnya dalam keadaan tidak menceritakan apapun. Coba lihat Bapak Ibu yang mulia, hari ini kita belum tentu jelas bertemu dengan peristiwanya, belum tentu jelas bertemu dengan keadaannya, kita sudah bercerita kemana-mana. Baru dengar-dengar sedikit, baru dengar-dengar dari grup WA sudah menceritakan ke sana ke sini. Maka Bapak Ibu yang mulia, setelah beberapa hari, maka Sayyidina Umar telah berada di dalam masjid. Dia telah membuat satu pengajian begitu. Maka orang tua tadi, Bapak Ibu yang mulia, dengan perasaan malu datang kepada majelis tersebut. Dia telah duduk di belakang. Dia dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak enak. Jangan-jangan aib saya sudah diceritakan, jangan-jangan aib saya sudah dibicarakan oleh Umar. Maka Sayyidina Umar pun melihat daripada orang tua tadi. Dia telah melihat, dia telah duduk malu-malu di belakang. Maka ketika setelah selesai majelis tersebut, Sayyidina Umar telah memanggil orang ini dan mengatakan, berbisik di samping telinganya, "Wahai orang tua, semenjak malam itu aku tidak pernah menceritakan apapun yang terjadi antara engkau dengan aku." Maka kata orang tua tadi, Bapak Ibu yang mulia, dia mengatakan, berbisik kembali kepada Sayyidina Umar dan mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya semenjak malam itu aku telah berhenti minum daripada minuman keras." Maka Bapak Ibu yang mulia, kadang-kadang ketika kita ini menceritakan keburukan orang, bukan berhenti orang itu, tapi malah justru berlanjut dengan keburukan yang lain. Maka di bulan Ramadan ini mari kita jaga perasaan daripada saudara muslim kita. Jangan mencari aib, jangan mencari kesalahan. Kesempatan kita untuk membuat baik sangka kepada saudara muslim kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang mulia, yang perlu kita persiapkan selama bulan Ramadan ini adalah kebersihan hati kita. Niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Puasa, salat, zakat, membaca Al-Qur'an semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu buah hadis Bapak yang mulia, innamal a'malu binniyah. Mohon maaf, dalam satu keterangan dikatakan innamal a'malu binniyah. Niat menentukan daripada amal. Dan ada satu cerita Bapak yang mulia, 3 orang telah melakukan satu amal besar, namun karena salah niatnya malah terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, satu orang yang berjihad jalan Allah Ta'ala, tapi karena jihadnya salah niat, karena ingin dilihat orang, maka Allah Ta'ala telah perintahkan dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, seorang qori Quran, hafiz Quran, dia telah salah niat dalam hafiznya, dia telah salah niat dalam qori'nya, membaca Qurannya, maka telah dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang kaya bersedekah hari-hari, bersedekah siang dan malam, tetapi karena ingin dilihat salah dalam niatnya, maka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita betulkan niat kita beribadah di bulan Ramadan ini semata-mata mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang mulia, di bulan Ramadan ini kesempatan kita ketika setan diikat, dibelenggu, jin diikat dan dibelenggu, kesempatan kita untuk mengajak saudara muslim kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan di mana hati manusia sedang lembut-lembutnya. Tidak akan, insya Allah tidak akan banyak orang yang menentang ketika diajak, karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Setiap orang tahu ketika ada orang mengajak, maka dia akan, insya Allah akan mengikuti daripada amal perbuatan. Dan juga dalam satu mafhum hadis dikatakan, barang siapa mengajak satu perbuatan, amal perbuatan, maka orang ini akan diberikan pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi. Maka selalu kita ingatkan teman kita, anak buah kita,
saudara kita, istri kita, anak kita untuk menjaga amal-amal fardu dan amal-amal sunnah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan iman, memberikan kesempurnaan amal pada keluarga kita. Maka Bapak yang mulia, yang paling terakhir kami titipkan, mari kita ramaikan Masjid Darul Ilmi ini dengan amalan-amalan yang tadi. Ada buka puasa, insya Allah kami akan siapkan takjil dan juga makan dan juga sahur apabila Bapak dan Ibu sedang dalam perjalanan mungkin. Kemudian nanti di pertengahan bulan atau mungkin dari awal bulan Ramadan bagi Bapak dan Ibu mau menyalurkan zakatnya, nanti insya Allah akan kami terima. Dan juga mohon doa restu, kami sedang memperbaiki daripada tempat wudhu dan juga tempat transit imam, supaya imam dan khotib salat Jumat tidak melewati bapak-bapak ketika jalan terlambat, tetapi beliau akan bisa lewat sini. Maka mohon doa restu, sedang dalam tahap pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang hendak menyalurkan daripada sebagian rizkinya, boleh silahkan menghubungi panitia atau takmir masjid di depan daripada masjid. Harapan besar kami mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui makmurnya masjid ini bisa membawa kita semuanya untuk mendapatkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu yang kami sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya mohon dimaafkan. Segala sesuatu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari kita niatkan seluruhnya hanya mencari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan segala amal perbuatan di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.